melanjutkan kembali perjalanan dari Sekotengah. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport saya dengan komentar-komentarnya yang positif. Komentar positif kalian menjadi penyemangat saya saat pengambilan video seperti ini guys. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Caranya klik nama akun saya, kemudian setelah masuk di halaman saya langsung klik video untuk video panjang, kemudian klik reels untuk video pendek. Nah, setelah kalian klik video, di situ akan muncul semua judul-judul video yang pernah saya posting sebelumnya. Kalian tinggal memilih video mana yang akan kalian tonton. Buat kalian yang ingin menonton di YouTube, boleh ya guys, cari saja YouTube nama channel saya Empun Pangadongan. Di sana kalian bisa nonton video yang pernah saya posting. Oke, lanjut. Nah, di sini tukang ojeknya terus berusaha untuk melalui lumpur yang seperti ini guys. Coba kalian perhatikan motornya ya, lumpurnya benar-benar yang sedalam itu. Dan lumpur yang seperti ini bukan hanya ada di satu titik saja, tetapi ada di beberapa titik dan hampir di sepanjang jalan ini. Buat kalian yang sering berkomentar bahwa video saya ini video lama atau video saya ini hanya sekedar konten, coba deh untuk berjalan-jalan ke Seko, karena semua video yang saya posting itu merupakan video real, video nyata guys. Itu nyata ya. Tidak mungkin orang-orang mau menyiksa diri melalui jalan yang seperti ini, yang lumayan panjang, yang sangat panjang dan sangat menyiksa ini hanya untuk kebutuhan konten saya. Coba deh berpikir pakai logika ya guys. Kalau misalnya ada jalur lain yang lebih bagus dari ini, otomatis orang-orang dan saya pun juga akan memilih melalui jalur itu. Jadi sekali lagi, video yang saya posting ini adalah video nyata guys, bukan pembohongan. Oh iya, buat kalian yang sering bertanya ini di mana, sebenarnya sudah sering saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, tetapi mungkin ada yang belum pernah menonton video saya sebelumnya. Jadi ini adalah lokasi di daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk sampai ke kota, tidak semua jalan yang dilalui itu seperti ini ya guys. Sebagian besar sudah diaspal juga, tetapi masih lumayan panjang yang seperti ini. Jadi buat kamu yang berkomentar pada video sebelumnya bahwa kalau ini memang jalan provinsi, kenapa tidak ada yang diaspal? Sebenarnya ada yang diaspal guys, tapi masih ada juga yang belum. Seperti ini contohnya. Pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini. Ini video lama tahun 2021, jalan ke Seko itu sudah bagus. Jadi video ini saya ambil pada bulan Desember tahun 2024. Bukan video lama ya guys. Memang sudah banyak yang diaspal, tetapi belum semua. Kenapa belum semua? Karena mungkin anggarannya belum mencukupi. Nah, ini ya guys, jalan yang sudah diaspal ini di daerah Mabusa. Jadi jalan yang seperti ini itu sudah sampai di Palandoan. Dulunya jalan di sini juga berlumpur seperti jalan yang kita lalui tadi. Oke, lanjut. Kita sekarang masih dalam perjalanan dari Sekotengah guys, tepatnya dari Dusun Longa menuju ke Dusun Ambalong. Pada saat musim kemarau, jalan di sini lumayan kering guys, agak bagus ya, tetapi pada saat musim hujan tiba, jalannya akan seperti ini. Kemudian pada postingan saya sebelumnya juga ada yang berkomentar seperti ini. Coba sewa alat, katanya 3 juta per hari, paling 5-7 hari sudah selesai. Itu menurut saya sama sekali tidak masuk akal guys, karena jarak 10 km saja itu akan menelan biaya yang sangat banyak. Apalagi ini jalan yang sejauh ini guys. Kalau hanya 7 hari paling yang selesai mungkin paling banyak sekitar 100-500 meter lah. Apalagi jika digali kemudian tidak dilakukan pengerasan, itu akan membuat jalan ini semakin rusak karena tanahnya akan menjadi lembek, dan itu bisa menyebabkan tanah ini atau jalan ini bisa menjadi seperti sawah. Jadi kalau tidak tahu medan tidak perlu berkomentar berlebihan ya. Seandainya jalan ke Seko ini hanya butuh anggaran sekitar 1 miliar, mungkin sudah lama sudah selesai. Tapi menurut saya jalan ke Seko ini pasti butuh biaya yang sangat banyak, sehingga pengerjaannya itu dilakukan sedikit demi sedikit. Perbaikannya tidak bisa dilakukan sekaligus guys, karena pasti akan menelan biaya yang sangat banyak. Sementara daerah memiliki anggaran yang terbatas, kecuali pemerintah pusat membantu dengan anggaran yang banyak atau pemerintah provinsi mungkin bisa selesai dalam waktu yang singkat. Tapi sepertinya itu sulit ya. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan untuk sampai di Ambalong. Rencananya kita akan sholat Jumat di Ambalong. Jadi sepanjang jalan dari Longa menuju ke Ambalong kita akan melalui jalan yang seperti ini. Sesekali kita akan masuk lumpur, sesekali kita akan masuk jalan yang agak kering sedikit, sesekali kita akan turun dari motor dan berjalan kaki. Tiba-tiba di sini ada yang berteriak dari belakang guys. Kami pun langsung berhenti sejenak dan ternyata ada yang kehabisan BBM di jalan guys. Ternyata Rande Seko kehabisan BBM. Jadi
kami harus mencari tempat dulu untuk berhenti untuk kemudian mencarikan solusi atas masalah ini. Bagaimana yang sering tanya, bagaimana kalau tiba-tiba bensinnya habis? Nah, seperti ini. Kita ambil bensin dari motor lain, Pertalite. Begitu. Kita isi Pertalite dari Pertamini motor. Ini Pertamina Mini. Bisa kami itu motor mogok di jalan. Pertamini berjalan. Persoalan natin mo kang inatama. Tayo kusan duka te Pertamina ko te wati may nagko na mo ka tama tujuan mo. Bensin. Mo ka tasu tu bensin te Pertamina itu. Akhirnya tasu. Sambil menunggu mereka mengisi BBM, saya menikmati pemandangan yang indah seperti ini guys. Ini yang di bawah ini adalah kebun warga. Karena kerja keras. Seperti ini cara mengisi BBM di tengah jalan. Tadi ambil dari sini. Kerja keras tuh jadi Selain kehabisan BBM, ternyata motornya juga bermasalah guys. Jadi kita harus mencarikan solusi dulu ya. Motornya harus di bengkel dulu. Ojek Seko dengan muatan ayam potong. Jadi mereka ini kekurangan alat sehingga mereka harus menunggu ojek Seko dulu yang melintas untuk meminta alat mereka. Saya juga kurang paham guys, mungkin kunci-kunci ya. Jadi sudah ada Pertamina berjalan, ada juga bengkel berjalan. Ini. Tapi tidak bawa alat, jadi alatnya ada juga alat berjalan dari sini. Tapi ngomong-ngomong itu rokoknya Pak. Mana perjalanan yang ke sana ini sampai di Sodangan? Pokoknya rokok itu nggak bisa lagi lepas dari kita itu. Oh. Setiap detik pasti harus dihisap. Tanpa rokok hidup ini tak berarti. Kita berarti itu mencepa tim kita ini anu. Tidak merokok. Iya betul, jangan membuat hidup ini jadi susah, buatlah hidup ini jadi senang. Jadi apapun yang kita senangi di situ kita ada. Kalau kami tidak merokok. Kenapa itu? Membuat susah itu merokok. Ya artinya itu bagi bapak itu. Masing-masing punya tiap-tiap. Kayak begitu kerja begitu. Oke, karena saya melihat sepertinya ini masih lama guys, jadi saya memilih untuk berjalan-jalan dulu. Kebetulan lagi hujan dan saya melihat di sebelah ada pondok, jadi saya akan berjalan-jalan ke sebelah. Beberapa saat kemudian tibalah saya di sini. Nah, ini dia pondoknya guys. Jadi ini adalah kebun warga untuk menanam sayuran, kemungkinan menanam jagung juga, ada singkong dan sebagainya. Masya Allah, indahnya kehidupan ini ya guys. Coba kalian bayangkan, kalian yang ada di sini, kemudian kalian kecapean beristirahat di pondok seperti ini sambil menikmati suara alam yang syahdu. Apa bahasa Sekonya kebun? Kada. Apa? Kada. Kada. Iya. Hamo se kada. Mangala apa kalau sayur? Cina. Iya. Mangala cina. Sinna. Oh, mangala sinna. Harida. Hanya beberapa saat saja saya berada di pondok, tiba-tiba mereka sudah muncul guys. Jadi kami melanjutkan kembali perjalanan kami. Nah, yang di sebelah kanan kita ini adalah ladang warga guys. Mereka menanam padi di situ untuk dimakan sehari-hari, sisanya dijual. Hanya beberapa saat melalui jalan yang bagus, tiba-tiba kita kembali melalui jalur yang seperti ini guys. Di
Di sini hujannya sudah mulai semakin deras dan tiba-tiba kami bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang membawa anak kecil seperti itu. Kemungkinan itu adalah anaknya, guys. Masya Allah, mereka melalui jalan yang seperti ini di bawah hujan dengan membawa anak kecil. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan, tetapi belum juga terlihat ada pemukiman warga. Jadi sepanjang perjalanan kami melewati jalan yang seperti ini, guys, tetapi tidak semua saya videokan karena memori saya pasti tidak akan muat kalau dari awal sampai akhir saya videokan semua. Beberapa saat kemudian setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, kami kemudian melihat ada bangunan rumah warga yang terlihat dan jauh di sana. Setidaknya kita sudah melihat bahwa pemukiman warga sudah dekat, jadi kita makin bersemangat melalui jalan ini. Teduh di bawah. Setelah beberapa saat kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Jadi di sini kami melewati sebuah jembatan kecil seperti ini yang terbuat dari kayu kemudian memiliki atap. Jadi orang-orang biasanya kalau melakukan perjalanan ke kota dulunya kemudian nginap di jalan, mereka akan mencari jembatan untuk tempat menginap. Tapi sekarang sudah jarang sekali kita temui ada orang yang berjalan kaki, guys, kecuali di jalan yang jelek kemudian motornya lama antri, orang-orang biasanya akan memilih berjalan kaki sejauh mana ia melangkah. Di sini kita kembali menemukan lumpur yang menggoda, jadi kita harus turun dari motor. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan saya selanjutnya.